para camat dan para lurah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT pada hari ini yang penuh rahmat dan berkah ini. Kita dapat berkumpul di Gedung Serbaguna Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam acara launching penempatan kotak amal di Indomarket Jakarta Pusat. Dan kesempatan ini perkenankanlah saya melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak sedekah di Provinsi DKI Jakarta. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 137 tahun 2012 tentang pola pengelolaan zakat infak sedekah basis Provinsi DKI Jakarta dan program kerja basis Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2016. Pelaksanaan launching kotak amal tahun 2016 Jakarta Pusat diadakan di kantor Wali Kota Gedung Serbaguna Utama Jakarta Pusat tanggal 24 Februari 2016 berkat kerjasama Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan PT Indomarko Primas Mahatama. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka pengumpulan dana zakat infak sedekah bersumber dari masyarakat dan memfasilitasi masyarakat dalam berinfak, bersedekah dan amal sosial. Penempatan kotak amal ini akan dilaksanakan di seluruh minimarket Indomaret yang berada di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga hasil JIS tahun 2015 sebesar 12,9 miliar. Jadi hasil tahun 2015 11,7, jadi kita ada peningkatan 9% dari tahun lalu. Dengan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada petugas operasional dan para pegawai yang ada di Wali Kota Jakarta Pusat dalam rangka untuk mengumpulkan zakat sedekah ke basis Jakarta Pusat. Dan selanjutnya kepada Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, saya mohon berkenan untuk menyampaikan arahan dan sekaligus untuk membuka launching penempatan kotak amal. Akhirnya apabila di dalam pelaksanaan yang kurang berkenan tentunya di luar kesengajaan kami, maka atas nama penyelenggara kami dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi DKI Jakarta. Maka tak salah jika hari ini kita mendengar pula pengarahan dan sambutan dari Kepala Basis Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Juwaidi Hadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, beserta jajarannya, juga tidak lupa pengurus Aprindo, beserta jajarannya, serta para pejabat di lingkup wilayah Kota Jakarta Pusat, hadirin undangan yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita Jakarta Pusat, alhamdulillah, melaksanakan launching untuk pertama menempatkan kotak-kotak atau pundi-pundi yang ada di Indomaret se-Jakarta Pusat, yang insya Allah ini adalah merupakan satu ajakan kita
kepada masyarakat ibu kota, khususnya yang ada di Jakarta Pusat ini, mereka insya Allah sambil belajar ingat akhirat. Insya Allah dengan itu hidup akan terasa berkah dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah dilaksanakan oleh wilayah-wilayah kota lainnya. Pertama yaitu untuk wilayah Jakarta Selatan, kemudian diikuti dengan Jakarta Timur, dan diikuti oleh Jakarta Barat, dan yang keempat adalah di Jakarta Pusat yang insya Allah dalam waktu dekat untuk Jakarta Utara. Ini tentunya sesuatu yang merupakan amalan yang terpuji. Beberapa kali juga kita menyaksikan Pak Wali Kota Jakarta Pusat dalam membuka acara gerai pada waktu di PTSP beberapa waktu yang lalu. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa dari sebahagian harta yang kita peroleh dari hasil gaji kita, dari tunjangan kinerja daerah yang kita peroleh untuk para karyawan dan karyawati, para pegawai di lingkup Pemda DKI Jakarta, khusus di Jakarta Pusat ini, yaitu sebahagian dari apa yang diperoleh itu adalah ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada mereka. Dan bahkan ini sesuatu yang mulia. Dan apa yang dilakukan oleh beliau pada waktu itu, beliau juga mencontohkan kepada kita semuanya. Beliau memberikan hasil dari apa yang diperoleh dari tunjangan kinerja daerahnya, TKD-nya, penghasilannya. Pada saat itu beliau ini diabadikan oleh kami, Pak, dan setiap hari kami buka untuk umum di Bajis Provinsi DKI Jakarta. Pak Wali Kota Jakarta Pusat memberikan amal sosialnya, sedekahnya 5 juta rupiah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh kita semuanya ini adalah nanti akan diikuti oleh masyarakat kita. Jadi kita tidak sekedar menganjurkan kepada masyarakat, tapi masyarakat yang sudah melihat apa yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat kita, para pegawai-pegawai kita. Tidak saja kita mengeluarkan sebahagian rezeki yang kita peroleh dari hasil TKD kita, bahkan apapun penghasilan yang kita peroleh itu adalah kita berikan untuk mereka. Di sini barangkali kita melihat bahwa launching pada hari ini adalah untuk pemberdayaan pembangunan umat. Kesejahteraan mereka adalah merupakan tanggung jawab kita. Pada beberapa kesempatan Pak Gubernur Bapak Basuki Cahayapurnama yang sering kita sebut dengan sebutan Pak Ahok. Ini Pak Ahok nih, Pak Wali, kalau diambil dari bahasa Arab itu asal kata dari akhun, saudara. Kalau aku kan saudaramu, disingkatnya akhun. Kalau orang kita Ahok. Jadi artinya saudaramu. Benar ini dari bahasa Arab itu. Man akhuka, siapa saudaramu? Jadi artinya ada saudara sebangsa setanah air, ada saudara keluarga, ada saudara seagama, ada saudara sedunia. Dan ini barangkali kita mempunyai persaudaraan yang luas. Oleh karena itu, sebutan ini adalah sebutan yang cukup familiar. Dengan sebutan itu kita berarti saudara bersaudara. Nah, inilah hadirin sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang dicanangkan di Jakarta Pusat untuk yang pertama kali launching ini, kita akan memberikan otak-otak di sana yang di sana bukan sekedar menganjurkan beramal, bukan sekedar itu, tapi kita juga menyampaikan program-program bajis, antara lain untuk lembaga-lembaga keagamaan, untuk beasiswa, untuk memberikan keringanan kepada orang-orang yang duafa. Jadi program-program inilah kita
bukan sekedar mereka beramal pada saat mereka belanja, tetapi menyampaikan program-program Bajis Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah, pada saat pengumpulan 2015 yang lalu, pengumpulan Bajis Kota Jakarta Pusat mencapai 12 miliar lebih, mencapai urutan yang ketiga se-Provinsi DKI Jakarta. Dengan angka yang 12 miliar ini dikembalikan lagi kepada masyarakat penuh, tidak dikurangi 1 rupiah pun kecuali untuk masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu berharap dengan adanya launching kotak amal ini yang kerjasama dengan Indomaret, insya Allah di situ ada Indomaret, di situ ada Bajis, di situ ada Bajis, di situ ada Indomaret. Mudah-mudahan dua serangkai ini ke depan akan tetap menjalin kerjasama yang lebih bermanfaat bagi kepentingan pembangunan umat di Jakarta Pusat. Maka dengan ini kami dari Provinsi DKI Jakarta menyampaikan apresiasi khususnya kepada Bapak Wali Kota Jakarta Pusat beserta jajaran dan pengurus dari Aprindo yang mudah-mudahan nanti arahan beliau kita dengar bersama-sama, yang pada gilirannya insya Allah Jakarta Pusat akan tampil pengumpul tertinggi se-Jakarta ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Pengarang Mardini, satu yang terhormat Kepala Basis DKI Jakarta, Bapak Zubairi Hadi, dan yang terhormat Kepala Basis Jakarta Pusat, Bapak Nur Hussein, dan jajaran Pemuda DKI Jakarta. Kami dari Indomaret mengenal Basis dari tahun 2014, yaitu pasnya tanggal 31 Desember, pas launchingnya di Basis Jakarta Timur. Jadi bisa saya sampaikan bahwa kenapa Indomaret ikut menyambut ajakan Basis untuk melakukan pemberdayaan umat dengan melakukan penempatan kotak amal. Kami merasa bahwa membantu orang itu baik, dan tidak harus pemerintah, kita pun bisa, termasuk kami sebagai swasta. Kami akan terus bergandengan dengan pemerintah untuk melakukan bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dapat kami sampaikan bahwa Jakarta Pusat adalah yang keempat kerjasama kami dengan DKI. Yang pertama, Jakarta Timur dimulai tanggal 31 Desember 2014 sudah menempatkan 238 kotak di toko kami. Dilanjutkan Jakarta Barat pada 15 April 2015 itu menempatkan 254 kotak. Setelah itu untuk Jakarta Selatan menempatkan 227, dan untuk Jakarta Pusat kami kemarin sudah menghitung sekitar kurang lebih 150 kotak di toko kami. Untuk pemberdayaan umat ini kami sudah melakukan kerjasama. Selain memberikan bantuan kebutuhan para duafa, kami juga sudah melakukan seminar UMKM. Kami kemarin Pak Zubaidi juga sudah datang, kami lakukan sudah di Jakarta Timur, dan terakhir sekitar seminggu lalu kami melakukan di Jakarta Pusat dengan judul pemberdayaan dan pembangunan umat dalam meningkatkan UMKM menghadapi pasar global. Ini sangat antusias dari peserta UMKM untuk mendapatkan pelatihan dari Indomaret biar
UMKM tidak ketinggalan dengan pemain swasta yang lainnya. Berikut kami sampaikan juga untuk bahwa kalau nggak kenal nggak sayang ya, bahwa Indomaret itu sudah berdiri tahun 1988, sudah memiliki toko 12.200 di seluruh Indonesia dengan mempekerjakan karyawan anak bangsa sekitar 121.000 di seluruh Indonesia. Dan kami juga membina UMKM yang ada di depan Indomaret. Mungkin Bapak pernah belanja di Indomaret, di depannya ada UMKM, ada somai, mie ayam dan yang lainnya, itu sekitar 10.400 yang kami bina. Selain Indomaret, kami punya grup yang peduli juga dengan UMKM, namanya Indogrosir. Bahwa di Indogrosir lebih cenderung kita membantu perpulakan kecil ya, untuk belanja di tempat kami dengan harga yang sangat murah. Ya, kami sudah mempunyai 16 gerai di Indonesia. Kalau di Jakarta sekitar 2 ya, 2 di Cipinang dan di Kemayoran. Jadi Bapak kalau mau belanja pasti murah sekali. Ya, itu kami mempunyai binaan, ya, binaan toko binaan itu sekitar 70.000 yang kami bina untuk menjadi pemain pedagang kelontong lah kalau bahasa Jakartanya, untuk dapat bersaing dengan swasta. Mungkin selama ini mereka tidak mengetahui cara penataan dan yang lainnya, kami akan membantu sampai ke suksesnya mereka. Ya, mungkin dari saya sampaikan cukup. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat yang hadir pada pagi hari ini, mulai dari kelurahan, para pejabat tingkat kota, hadir Pak Asisten Kesra, Pak Nurjen, dan Pak Eldi. Mungkin tinggal hari ini Pak Eldi ini kita panggil dengan Pak Asisten tingkat kota, karena nanti siang akan dilantik menjadi asisten juga, tapi menjadi asisten deputi. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang sehingga Pak Eldi bisa dilantik nanti siang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita secara bersama-sama bersama Indomarko Prisma Tama melaunching satu acara, yaitu pembuatan kotak amal di toko-toko Indomaret. Tentunya acara ini menjadi acara yang penuh keberkahan. Kenapa saya sebut menjadi acara yang penuh keberkahan? Karena logika saya mengatakan demikian. Siapapun yang berupaya mempertemukan seorang mujahid bertemu dengan mustahid, sama-sama berbagi kegembiraan, berbagi kesejahteraan, pasti itu diberkahi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Acara pada pagi hari ini adalah satu upaya terobosan yang dilakukan secara bersama-sama antara Basis dengan Indomaret, di mana pada setiap toko Indomaret nantinya akan ada kotak amal yang memfasilitasi kaum mujahid untuk menyalurkan seberapapun yang bisa disalurkan pada setiap saat dan setiap tempat yang dia temukan di
di sana ada kotak-kotak seperti itu. Kita ketahui sekarang ini banyak lembaga-lembaga yang juga memfasilitasi kaum mujahid bisa menyalurkan jiznya melalui menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Kita mengenal ada Basis, ada Lajis ya, ada Basnas, kemudian juga ada dompet duafa yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Ya, tentunya ini menjadi fasilitasi bagi kaum mujahid dalam menyalurkan amal sedekahnya termasuk zakatnya. Nah, oleh karena itu saya menyambut baik kerjasama antara Basis dengan Indomaret yang akan segera menyiapkan tempat di setiap toko Indomaret untuk menempatkan kotak amal. Dan kita mendengar tadi Indomaret juga memfasilitasi pelatihan-pelatihan dalam rangka memberdayakan umat. Ya, mudah-mudahan ini menjadi efek multiplier yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung. Bapak Ibu sekalian, kalau dulu pengumpulan jis ini kita tidak kesulitan. Bahkan zaman dulu Pak Bambang, pengumpulan jis ini antar kelurahan itu dilombakan. Jadi setiap lurah berlomba-lomba mengumpulkan jis, sehingga dalam setiap pelayanan kelurahan, misalnya saya mau mengurus surat tanah, udah pasti dikenakan jis, dan itu tidak ditanyakan apakah Bapak ingin menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya, tidak ditanyakan demikian. Pak, ini ada pelayanan, Bapak harus menyumbang sekian. Ya, saya kira hal-hal seperti itu sudah zaman dahulu. Sekarang ini di jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ada pelayanan yang dikaitkan dengan kebutuhan tertentu yang terkait dengan JIS. Nah, oleh karena itu apa yang dikumpulkan oleh JIS ini pasti sekarang ini sudah semakin semakin bersih, karena terlepas dari upaya pengaruh, terlepas dari upaya paksa, seluruhnya sudah berdasarkan kerelaan. Nah, karena ini sudah berdasarkan kerelaan, maka pasti berkahnya juga semakin besar. Nah, oleh karena itu saya setiap kali ada waktu, saya selalu menyempatkan hadir setiap kali ada acara JIS, khususnya yang bertemu dengan kaum mustahik. Kenapa saya sempatkan itu? Karena itu adalah kesempatan saya yang difasilitasi oleh Basis untuk bertemu dengan warga saya yang masih membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pun saya tidak henti-hentinya menyampaikan kepada seluruh jajaran kelurahan, ya, sekarang ini yang namanya penghasilan kita sudah dihitung dan diperkirakan secara ekonomi mampu dan cukup untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan keluarga kita. Sekarang carilah ladang beramal yang lebih besar. Bagaimana mencari ladang beramal yang lebih besar? Berikanlah pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pelayanan tidak hanya bersifat ketika mereka meminta, tetapi juga harus kita harus memberikan pelayanan tanpa diminta mereka. Pelayanan apa itu? Yaitu antara lain kerja bakti bersama mereka, bersihkan seluruh sarana dan prasarana umum yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian jumantik, gerakkan supaya tidak ada warga kita yang terkena. Ini adalah bentuk-bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi pelayanan itu tidak saja yang ada di PTSP. Pelayanan kepada masyarakat justru lebih besar di luar PTSP, karena langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak. Bapak Ibu sekalian, saya kira kerjasama seperti ini juga perlu dijalin dengan lembaga-lembaga lain, seperti misalnya
Di samping Indomaret kan masih ada Alfamart, masih ada apa lagi? Lawson, ada lagi yang lain-lain ya. Sehingga nanti mereka tidak merasa wah ini basis ini hanya menggandeng Indomaret. Maksud saya bukan ingin apa, tetapi bagaimana kita memfasilitasi kesempatan yang semakin luas kepada para kaum muzaki untuk menyalurkan zakat infak dan sedekahnya. Ya, kemarin di PTSB kita sudah launching gerai untuk menyalurkan JIS, termasuk di PTSB tingkat kota. Mudah-mudahan ini akan ditindaklanjuti sampai dengan tingkat kelurahan, sehingga semakin terbuka fasilitas-fasilitas bagi masyarakat untuk menyalurkan zakat infak dan sedekahnya. Karena penyaluran zakat infak dan sedekah saya kira tidak hanya pada saat saat mau lebaran atau saat mau kurban, tapi setiap saat ya diberikan kesempatan untuk menyalurkan zakat infak dan sedekahnya. Dan banyak lembaga internasional yang sudah melakukan hal seperti ini. Contoh misalnya kalau kita melakukan penerbangan internasional, biasanya kita dibagi satu amplop, ada itu yang UNHCR, mungkin ada UNICEF, ya. Tetapi betul-betul aman dan betul-betul kerelaan ketika kita mengisi, kemudian dibuka dan itu dilekatkan, hanya tinggal kita letakkan di tempat yang sudah disediakan. Artinya kerelaan itu betul-betul diberikan kepada yang mau menyumbang. Demikian juga pembukaan kotak amal ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang dan mudah-mudahan sampaikan terima kasih saya juga kepada pengelola toko-toko itu, karena mereka juga sudah memfasilitasi hal-hal yang bersifat penyaluran JIS, dan ini saya kira juga menjadi ladang amal bagi siapapun. Ya. Pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk semakin banyak beramal, ya, karena amal itu adalah investasi akhirat yang akan kita petik. Kalau kita kaya sekaya apapun di dunia ini, kita berangkat paling terakhir di dunia ini hanya dapat 2 kali 1 meter. Ya, kalau kaum muslimin hanya dibalut dengan kain kafan. Kalau seperti saya Kristen masih bisa pakai jas, pakai yang lebih bagus, masih lebih banyak mungkin yang bisa dibawa. Ya, iya. Tetapi kalau beramal itu akan kita peroleh dalam kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, kehidupan yang betul-betul selamanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pemerintah Kota Jakarta Pusat mendukung sepenuhnya kerjasama BAJIS dengan Indomaret. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Indomaret untuk memfasilitasi penempatan kotak amal ini di setiap toko Indomaret. Oleh karena itu, dengan memohon ridho kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka pembukaan kotak amal di setiap toko Indomaret secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga langkah kita ini mendapat berkah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Kami mohon untuk mendapat berkenan tetap di atas panggung Pak, karena kita akan melanjutkan dengan prosesi launching Pak. Kalau baru saja Bapak membukanya dan juga meresmikannya, sekarang kita akan langsung masuk ke prosesi launching. Kemudian selanjutnya dari pihak Indomaret. Dan ditutup tentunya dengan sesuatu yang lebih resmi oleh Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Pak. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu, boleh diisi dengan tepuk tangan yang meriah. Program yang sangat berguna tentunya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan Bapak kita akan melanjutkan Pak
dengan penyerahan kotak sumbangan pemberian pembangunan rumah